Setelah melakukan penilaian risiko salah satu material yang dilanjutkan dengan tanggapan atas hasil penilaian risiko salah satu material, meliputi pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analisis substantif, dan pengujian substantif atas saldo, maka auditor selanjutnya harus menyusun program audit. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana sebuah program audit disusun. Setelah auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menentukan penekanan yang tepat pada masing-masing dari 4 jenis pengujian lainnya, prosedur audit khusus untuk setiap jenis pengujian harus dirancang. Prosedur audit ini kemudian digabungkan untuk membentuk program audit. Dalam sebagian besar audit, auditor akan menggunakan bauran bukti yang sebelumnya telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Lalu penanggung jawab audit akan menyiapkan program audit baru atau memodifikasi program yang ada untuk memenuhi semua tujuan audit dengan mempertimbangkan hal-hal seperti materialitas, bauran bukti, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko signifikan yang teridentifikasi, serta kebutuhan untuk audit terintegrasi untuk perusahaan publik yang besar. Beberapa hal ini telah kita diskusikan ya, mulai dari bab 8 sampai bab 12. Program audit dirancang untuk memenuhi tujuan audit terkait tiga hal. Satu, terkait transaksi, kemudian terkait saldo, dan yang ketiga terkait penyajian dan ungkapan. Ini masing-masing harus disusun ya, dan dilakukan untuk semua siklus, lalu digabungkan jadi satu. Nah, program audit berisi pertama, prosedur penilaian risiko yang dilakukan dalam perencanaan. Kemudian, 3 bagian tambahan pengujian, yaitu yang seperti saya sebut sebelumnya, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, prosedur analisis substantif, dan pengujian rincian saldo. Dan setiap siklus transaksi kemungkinan akan dievaluasi menggunakan program subaudit yang terpisah, karena masing-masing punya spesifikasi yang berbeda. Nanti di bab-bab sebelumnya kita akan membahas ya pelaksanaan audit untuk siklus-siklus yang ada dalam aktivitas entitas. Nah, terkait dengan test of controls dan substantif test of transaction, di sini digambarkan ada metodologinya ya. Pertama, ya kita tahu sebelumnya bahwa auditor harus memahami internal control atau pengendali internal. Lalu auditor menentukan atau menilai risiko pengendalian yang direncanakan seberapa, mau rendah, sedang, atau tinggi. Lalu selanjutnya auditor harus menentukan seberapa luas tes pengendalian itu akan dilakukan. Dan dari hasil ini atau pertimbangan dari plan control risk ya, auditor selanjutnya harus merancang pengujian pengendalian dan substantif test of transaction ya, atau pengujian substantif transaksi untuk memenuhi ya, tujuan audit terkait dengan transaksi. Nah, di sini yang harus dirancang adalah audit prosedurnya seperti apa, sampel size-nya berapa, terus item yang dipilih mana saja, dan kapan itu dilakukan, atau soal timingnya.
Nah, di situ ada tanda bintang ya, yang dijelaskan di sini adalah bahwa luasan pengendalian uji pengendalian itu ditentukan oleh eh, penilaian auditor pada keandalan pengendalian. Dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai barang bukti. Ya. Nah, barang bukti itu menggambarkan seberapa luas ya pengujian yang dilakukan, dan itu akan bergantung pada seberapa andal ya pengendalian itu dinilai oleh auditor. Saya jelaskan bahwa ketika auditor sangat mengandalkan pengendalian, maka pengujian tes pengendalian justru lebih banyak. Sebaliknya, kalau auditor tidak mengandalkan pengendalian, maka pengujian pengendaliannya tidak perlu dilakukan. Tetapi ini juga punya konsekuensi bahwa substantifnya harus banyak. Ya. Dijelaskan juga ya di tanda bintang itu bahwa untuk perusahaan publik, audit pada pengendalian internal itu harus dilakukan agar auditor punya cukup bukti untuk mengeluarkan opini atas laporan keuangan. Nah, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas program audit ya transaksi biasanya mencakup bagian deskriptif ya, yang mendominasikan pemahaman pengendalian internal yang diperoleh selama pelaksanaan prosedur audit, pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Program ini juga mungkin mencakup deskripsi prosedur, apa saja yang dilakukan, ya, langkah-langkahnya apa, ya, untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal dan deskripsi tingkat risiko pengendalian yang dinilai. Lalu auditor menggunakan informasi ini untuk mengembangkan pengujian pengendalian dan pengujian substantif untuk program audit terkait. Nah, selanjutnya terkait dengan prosedur audit yang harus dilakukan dalam pengujian pengendalian dan substantif tes transaksi, itu ada 4 langkah yang dilakukan agar auditor dapat mengurangi risiko pengendalian yang dinilai. Pertama, menerapkan tujuan audit terkait transaksi pada kelas transaksi yang diuji, seperti penjualan. Jadi tadi sudah saya ungkap bahwa program audit itu dilakukan atau dirancang untuk setiap kelas transaksi atau siklus ya. Ini contohnya adalah penjualan. Kedua, auditor juga harus mengidentifikasi pengendali utamanya apa, ya, yang harus dapat mengurangi risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait transaksi. Yang ketiga, mengembangkan pengujian pengendalian yang tepat untuk semua pengendalian internal yang digunakan untuk mengurangi penilaian awal atas risiko pengendalian di bawah maksimum. Ini terkait dengan pengendali utama. Tadi saya jelaskan juga bahwa kenapa auditor sasarannya adalah mengurangi risiko pengendalian, ya. Artinya mencapai tujuan agar risiko pengendaliannya itu rendah, itu jalan terkait dengan efisiensi audit, dan efisiensi itu terkait dengan biaya audit. Keempat, untuk jenis salah satu potensial yang terkait dengan setiap tujuan audit terkait transaksi, auditor harus merancang pengujian substantif transaksi yang tepat dengan mempertimbangkan defisiensi dalam pengendalian internal dan hasil yang diharapkan dari pengujian pengendalian pada langkah 3. Nah, itu 4 langkah yang perlu dilakukan ketika auditor ingin menyusun prosedur audit terkait dengan pengujian pengendalian dan pengujian substantif untuk transaksi. Nah, selanjutnya untuk bisa lebih memahami 4 langkah itu, di sini ada visualisasinya ya dalam bentuk gambar ya. Bagaimana cara mendesain pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Jadi pada step 1 tadi, kita diminta untuk menerapkan tujuan audit
terkait transaksi untuk setiap kelas transaksi. Kemudian mengidentifikasi pengendalian kunci, ya, dan membuat penilaian awal untuk pengendalian. Itu step 2. Penilaian untuk risiko pengendalian, maaf. Nah, step 1 itu bisa mengarah ke step 4 ya. Bisa langsung mendesain substantif steps untuk transaksi, sedangkan untuk step 2 mengarah ke step 3 ya, mendesain pengujian pengendalian. Nah, di sini ya, di setiap jenis pengujian itu ada beberapa yang dipertimbangkan. Nah, ada 4 di sini. Baik untuk pengujian pengendalian maupun pengujian substantif. Yang pertama adalah prosedur auditnya apa, langkahnya apa. Ya. Kita sudah bicara prosedur audit ya, antara lain misalnya contohnya apakah itu pakai inspeksi, observasi, kemudian reperformance atau konfirmasi dan lain sebagainya. Lalu pertimbangkan juga sampel size-nya berapa. Ya. Itemnya berapa, itemnya apa yang mau dipilih, dan timingnya kapan. Nah, 4 faktor ini atau 4 hal ini harus dinyatakan dalam rancangan program audit untuk pengujian pengendalian dan substantif tes untuk transaksi. Nah, terkait dengan substantif analytical procedures ya, di sini dinyatakan bahwa prosedur analitis itu dilakukan selama pengujian substantif. Ya, sebelum sudah saya jelaskan bahwa prosedur analitis itu bisa dilakukan di perencanaan maupun di penyelesaian audit. Nah, di sini kita masih menggunakannya di bagian perencanaan. Nah, di sini dapat digunakan untuk audit piutang ya, dan biasanya lebih terfokus dan lebih luas daripada yang dilakukan pada bagian perencanaan. Auditor kemungkinan akan menggunakan data terpilah untuk meningkatkan ketepatan ekspektasi auditor. Data terpilah itu maksudnya data yang lebih rinci. Jadi akan lebih akurat ketika auditor menggunakan data rincian daripada data global. Selama perencanaan, auditor mungkin menghitung presentasi margin kuartal untuk total penjualan. Sedangkan selama pengujian substantif piutang, auditor mungkin menghitung presentasi margin kuartal berdasarkan bulan atau lini bisnis, atau mungkin keduanya. Prosedur analitis yang dihitung menggunakan jumlah bulanan biasanya akan lebih efektif dalam mendeteksi salah saji daripada yang dihitung menggunakan jumlah tahunan. Ya tentu saja kalau kita menggunakan data global biasanya kurang terinci ya, dan kita akan lebih sulit untuk mendeteksi salah saji. Tapi ketika kita menggunakan data rincian akan lebih kelihatan, secara mikro akan lebih jelas ya. Bulan apa terjadi lonjakan misalnya piutang ya, itu lebih tajam daripada kita menggunakan data tahunan. Jika penjualan dan piutang didasarkan pada hubungan yang dapat diprediksi dengan data non-keuangan, auditor sering menggunakan informasi tersebut untuk prosedur analitis. Ya seperti yang jelaskan, esensinya prosedur analitis itu kita membandingkan data keuangan dan non-keuangan. Dan pola-pola itu kalau sudah teridentifikasi, maka auditor lebih gampang untuk prediksi hasilnya. Ya. Misalnya, jika tagihan pendapatan didasarkan pada jumlah jam yang dibebankan profesional pada klien, seperti di firma hukum dan organisasi lain yang menyediakan layanan, auditor dapat memperkirakan total pendapatan dengan mengalihkan jam yang ditagih dengan tarif tagihan rata-rata. Ya. Jadi seperti itu. Sama halnya ketika misalnya kita pengen melihat jumlah penggunaan BBM untuk kendaraan misalnya. Karena kita sudah tahu pola bahwa 1 liter itu bisa misalnya 20 kilometer, maka kita bisa membandingkan ya, atau memperkirakan jumlah BBM ketika mobil itu jalan
sepanjang 200 kilometer, kira-kira seperti itu ya. Ini terkait dengan prosedur analitis substantif. Nah, terkait dengan test of details of balances, ya, pengujian rinci atas saldo. Untuk merancang pengujian rincian prosedur atas saldo, auditor menggunakan metodologi yang berorientasi pada tujuan terkait saldo. Ya, mengenai tujuan ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Jadi ini juga sudah dibahas di bab 6. Ya, di sana telah dibahas untuk tujuan audit terkait transaksi, kemudian tujuan audit terkait saldo, dan tujuan audit terkait penyajian dan mengapa. Ya, itu sudah pakemnya. Jadi Anda juga harus hafal di sini. Misalnya, jika auditor memverifikasi piutang, prosedur audit yang direncanakan harus cukup untuk memenuhi setiap tujuan audit yang terkait dengan saldo. Dalam perencanaan pengujian rincian prosedur audit saldo, untuk memenuhi tujuan ini, auditor mengikuti metodologi seperti yang ditunjukkan pada gambar 6 untuk piutang. Ini nanti saya tunjukkan di slide berikutnya. Rancangan prosedur ini biasanya merupakan bagian tersulit dari keseluruhan proses perencanaan karena bersifat subjektif dan memerlukan pertimbangan profesional yang cukup besar. Nah, ini tadi visualisasi dari penjelasan sebelumnya. Ini menggambarkan metodologi untuk mendesain pengujian terinci atas saldo. Dan ini sebagai contoh adalah piutang. Pertama, langkah yang harus diambil adalah mengidentifikasi risiko signifikan dan risiko salah satu material terkait dengan piutang. Lalu auditor menetapkan performance materiality ya, untuk akun piutang. Selanjutnya, menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Dilanjutkan dengan merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan substantif test untuk transaksi ya, terkait dengan siklus sales, ya, penjualan dan penagihan. Lalu auditor juga harus melanjutkan langkah dengan mendesain dan melakukan prosedur analitis substantif ya, untuk saldo piutang. Nah, pada akhirnya auditor akan merancang ya, pengujian terinci atas saldo piutang ya, untuk memenuhi atau untuk memastikan tercapainya tujuan audit terkait dengan saldo piutang. Nah, pada tingkat ini sama seperti yang lain, auditor harus menentukan prosedurnya apa, sampelnya seberapa, itemnya mana saja yang dipilih dan kapan itu dilakukan, timingnya. Nah, sekarang kita bahas pendekatan dalam merancang test of control. Kesulitan yang dihadapi auditor dalam merancang pengujian rincian saldo ya, adalah kebutuhan untuk memprediksi hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis substantif sebelum pengujian tersebut dilakukan. Hal ini diperlukan agar auditor harus merancang pengujian rincian saldo selama tahap perencanaan, tapi desain yang tepat bergantung pada hasil pengujian sebelumnya. Jadi rumitnya karena ini menunggu hasil pengujian yang dilakukan dalam perencanaan. Tadi kan di bagan terlihat bahwa di sana dimulai dengan menilai atau misalnya menetapkan performa materiality-nya berapa. Itu kan di bagian awal yang kita bahas di bab 8 itu. Sampai pada akhirnya menilai risiko salah satu material untuk saldo akun tersebut. Nah, dalam merencanakan pengujian tas rincian saldo, auditor biasanya memperkirakan sedikit atau tidak ada pengecualian yang akan terjadi dalam pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, dan prosedur analitis
substantif. Jika hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, dan perusahaan substantif tidak konsisten dengan prediksinya, auditor baru mengubah pengujian rincian saldo saat audit berlangsung. Jadi ini sifatnya dinamis ya. Karena nunggu hasilnya, maka harus siap-siap ketika ekspektasinya tidak terpenuhi, ya, maka auditor harus mengubah pengujian rincian saldo saat audit berlangsung. Nah, ini gambaran ya, visual ya, pendekatan yang dilakukan untuk merancang pengujian atas saldo yang kelihatan lebih rumit ya. Jadi kalau kita lihat di sana di pojok kiri atas itu mulai dari penetapan tujuan audit terkait dengan transaksi ya. Yang ini juga bisa langsung berdampak pada desain pengujian substantif atas transaksi ya. Sama seperti sebelumnya, di sini harus pertimbangkan langkahnya, prosedurnya apa, sampel size, pemilihan sampel, dan timingnya. Nah, cabang kedua dari penetapan tujuan audit terkait transaksi adalah mengidentifikasi pengendalian kuncinya apa dan melakukan penilaian awal untuk risiko pengendalian. Nah, di sini auditor harus melakukan tes, ya, tes pengendalian. Penetapan prosedurnya apa, sampelnya berapa, kemudian item mana yang dipilih, dan timingnya kapan. Ini juga punya hubungan dengan mendesain substantif test of transaction yang tadi saya jelaskan. Nah, masing-masing ini, ya, masing-masing tes, ya, tes pengendalian maupun tes substantif transaksi, itu punya dampak, ya, punya pengaruh nanti terkait dengan pengujian atas saldo, ya, saldo apa? Kalau sales ya terkait dengan saldo utang misalnya. Yang di sini penerapan tujuan audit atas saldo itu dapat dilanjutkan dengan pengujian saldo itu sendiri, ya. Nah, ini banyak tes punya pengaruh di sini, ya. Tadi di samping pengujian, pengendalian, dan substantif, di sini juga ada yang mempengaruhi pelaksanaan pengujian atas rincian saldo, yaitu pertama soal performance materiality, ya. Yang sebelumnya ini juga terkait dengan penilaian awal materialitas. Yang ini sudah kita jelaskan di bab 8. Lalu itu juga punya pengaruh ya dari rancangan prosedur artis untuk substantif dan keputusan seberapa besar acceptable audit risk. Nah, ini juga kita bahas sebelumnya. Lalu identifikasi signifikan risk atau risiko signifikan dan hasil penilaian hidden risk. Ini makanya ini cukup rumit ya, karena banyak pertimbangan yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, akhirnya muaranya ke sini. Yang mempengaruhi ketika auditor mulai menerapkan pengujian atas rincian saldo. Ya. Nah, sama dengan yang lain, ini juga harus ada prosedur audit, ya, langkahnya apa, sampel size-nya berapa, dan item to select-nya apa, ya, lalu timingnya kapan. Jadi kira-kira demikian kalau kita pengen melihat ya pendekatan yang digunakan untuk melakukan atau mendesain ya pengujian rincian atas saldo. Nah, selanjutnya saya mengajak Anda untuk melihat ya disaggregasi atau mungkin sebaran pecahan berbagai aktivitas ya perencanaan dengan tingkatan disagregasi ya. Di sini dibagi pada tingkat overall audit, ya, audit secara keseluruhan, kemudian pada tingkat siklus, tingkat akun,
kemudian tujuan audit terkait dengan transaksi, dan tujuan audit terkait dengan saldo. Nah, di sebelah kiri itu ada banyak ya, terus perencanaan mulai dari penerimaan klien dan pelaksanaan perencanaan awal, accept client and perform initial planning, sampai dengan yang terbawah adalah design test of detail of analysis, atau merancang pengujian saldo yang barusan saya jelaskan. Nah, di sini ada notasi P. P itu maksudnya primary level to which planning activity is applied. Maksudnya menjelaskan atau menggambarkan aktivitas mana yang tepat untuk setiap level disagregasi. Sebagai contoh di sini misalnya, pada tingkatan overall audit, maka kegiatan-kegiatan relevan dengan level ini adalah kegiatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tadi ini tertulis pertama soal penerimaan klien dan pembuatan rencana awal, kemudian pemahaman bisnis dan industri klien, kemudian mengidentifikasi risiko signifikan, lalu menetapkan judgement awal tentang materialitas. Nah, ini ada di overall audit. Ya, kita bicara di level audit secara keseluruhan. Ya, maka aktuasnya ada 4 itu. Kemudian tambahan di bawahnya ada 2. Yang pertama terkait dengan pemahaman pengendalian, tetapi hanya satu komponen di situ, yaitu control environment. Lalu yang di bawah, ketika kita bicara overall audit, maka aktivitas yang relevan adalah menilai acceptable audit risk. Ya. Ini risiko audit yang dapat diterima auditor. Dan ini sifatnya global. Ya, ke-6 aktivitas ini ya, terkait dengan overall audit. Kemudian untuk siklus, ini ada 4. Dan di sini kebetulan semua terkait dengan pemahaman pengendalian internal. Yang meliputi komponen risk assessment, control activities, information communication, dan monitoring. Lalu untuk level akun, ya, yang relevan adalah pertama penetapan performance materiality, ya, karena di tingkat akun. Dulu saya jelaskan bahwa penilaian awal materialitas secara global itu tidak dapat diterapkan, ya, ketika kita mengaudit akun. Maka pada level akun harus kita alokasikan materialitasnya menjadi performance materiality. Nah, di sini terkait dengan aktivitas di level akun. Lalu aktivitas lainnya yaitu terkait dengan penilaian inherent risk. Ya, ketika kita bicara inherent risk, yang pertama relevan itu adalah kita bicara akun sebenarnya. Inherent risk untuk level akun. Lalu yang kedua, yang ketiga adalah merancang substantif analytical procedure. Ini juga terkait dengan level akun. Jadi untuk level akun ada 3 tadi. Setting performance materiality, kemudian assess inherent risk, dan yang ketiga assess design substantif analytical procedures. Lalu untuk level selanjutnya, ketika kita bicara mengenai transaction related audit objective atau tujuan audit terkait dengan transaksi, maka aktivitas yang relevan itu adalah mulai dari identify key internal control sampai dengan assess control risk. Yang pertama tadi mengidentifikasi pengendalian internal, kemudian mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan pengendalian internal, lalu merancang pengujian pengendalian, merancang substantif tes untuk transaksi, dan yang terakhir menilai risiko pengendalian. Ini di level tujuan audit pada level transaksi. Nah, yang terakhir, ketika bicara atau berkaitan dengan tujuan audit berkaitan dengan saldo, maka aktivitas yang terkait itu adalah penilaian inherent risk, ya, kemudian mendesain substantif analytical procedure, dan yang terakhir mendesain pengujian rinci atas saldo.
Jadi pada dasarnya tabel ini merangkum ya, eh, membantu kita untuk bisa menempatkan ya, berbagai aktivitas yang telah kita bahas itu ada di mana. Jadi ini membuat jelas ya. Kalau kita tanpa ini mungkin kita akan bingung. Yang kita bahas itu sebenarnya ada di mana. Nah, tabel ini sangat membantu ya menurut saya untuk menyatukan semua yang telah kita bahas. Artinya dengan tabel ini kita akan terbantu ya. Semua aktivitas yang kita telah bahas itu sebenarnya berkaitan dengan apa, kan? Nah, di sini ada tabel yang tadi saya jelaskan ya. Jadi primary level activity-nya itu terkait dengan aktivitas yang mana. Ya, untuk setiap level disaggregation, yang mulai dari overall audit, cycle, count, kemudian transaction related audit objective, dan balance related audit objective. Nah, sekarang saya akan berikan contoh ini, ya, ilustrasi program audit untuk piutang. Nah, tadi ketika saya menjelaskan beberapa bagian ya sebelumnya, Anda tentu ingat bahwa setiap pengujian kita bicara 4 hal. Apa prosedurnya apa, kemudian sampel size-nya seberapa banyak, terus item yang dipilih itu apa saja, dan kemudian timingnya kapan. Ya. Lalu kita juga bicara mengenai tujuan audit, ya, untuk apakah itu transaksi atau saldo atau penyajian dan kapan. Nah, ini contoh ya, ilustrasi program audit untuk piutang, berarti terkait dengan saldo. Ya. Test of detail balance audit program for account receivable. Nah, tabel ini ya di kolom di atas tuh menggambarkan tadi pertama judulnya apa, sampel size-nya seberapa, kemudian itemnya apa saja, terus timingnya kapan. Ya. Nah, di situ ada rotasi I, Y, X. Ya. I itu interim, ya, dilakukan di dalam tahun berjalan. Y itu year end, akhir tahun. NE itu not applicable, tidak dapat dilakukan atau tidak terkait. Ya. Dan itu ada notasi X itu menunjukkan bahwa itulah yang dipilih. Oke, sebagai contoh begini. Ini terkait dengan tes atau pengujian saldo atas akun ya, piutang. Nah, pertama di situ ada prosedur auditnya. Ya, contohnya adalah nomor 1, obtain a needs list of receivable atau peroleh umur piutang. Ya. Kemudian trace account to the master files, food schedule, and trace to general ledger. Lacak akun pada master file, kemudian jumlahkan ya schedule-nya, maksudnya daftar piutang itu, dan lacak pada general ledger. Itu prosedur. Kemudian di sampingnya sampel size-nya berapa untuk setiap prosedur itu. Nah, di sini kan ada obtain age list of receivable 1, kemudian trace account to master file, food schedule, dan trace to general ledger. Nah, di sampel size di sini ya lacak 20 item. Jadi sampelnya 20. Lalu jumlahkan ya 2 halaman dalam semua subtotal. Lalu di sampingnya ini itemnya dipilih seperti apa. Ini nyatakan random. Kapan dilakukan atau kapan periode yang diaudit? I, interim. Jadi bukan year end, tapi interim. Jadi di sepanjang tahun. Nah, sekarang kaitannya dengan tujuan auditnya apa? Nah, di sini terkait dengan detail tie-in. Ya. Saya sempat jelaskan bahwa salah satu tujuan untuk audit saldo adalah nyambung antara angka di laporan keuangan dengan master file-nya. Ini untuk tujuan itu. Contoh selanjutnya misalnya obtain analysis
of the allowance for doubtful accounts and bad debt expense, test accuracy, examine authorization for write-off, and trace to general ledger. Peroleh analisis untuk penyisian piutang tidak tertagih, kemudian tes akurasinya, kemudian uji otorisasi untuk penghapusan, dan lacak ke general ledger. Sampel size-nya berapa? Semua, all. Lalu item to select for population, ya all, semua. Karena semua ya semua. Nah ini timingnya kapan? Karena ini terkait dengan saldo piutang tak tertagih, maka yang relevan ini year end. Lalu tujuan yang terkait apa? Ini yang disilang adalah pertama detail tie-in. Nah, tadi soal nyambung tidak antara angka dengan master file, kemudian existence, keberadaan, completeness, kelengkapan, accuracy, lalu realizable value. Karena kita bicara tadi soal penyisian penyisian piutang tak tertagih. Nah, begitu seterusnya. Jadi ini juga menggambarkan ya, satu contoh program audit yang merangkum beberapa hal ya yang kita bahas sebelumnya. Dan di sini ada contoh mengenai prosedurnya apa, sampel size-nya berapa, bagaimana memilihnya, timingnya kapan, dan tujuannya apa yang tepat. Dan ini juga saya berharap bisa menyatukan pemahaman kita mengenai bahasan mengenai elemen-elemen program audit yang kita bahas sebelumnya. Nah, di sini ada tabel selanjutnya yang membahas ya, bisa menggambarkan hubungan antara tujuan audit terkait transaksi dan tujuan audit terkait dengan saldo. Jadi sebenarnya ingin menggambarkan sifat hubungan seperti apa. Punya hubungan langsung atau tidak punya. Sebagai contoh di sini, ini ada 6 tujuan audit terkait transaksi dari occurrence, ya, keterjadian sampai dengan timing. Kemudian di sebelahnya ada tujuan audit terkait dengan saldo, mulai dari existence dan completeness atau completeness sampai dengan right on obligation, hak dan kewajiban. Nah, di setiap baris ini menggambarkan hubungannya apa. Sebagai contoh, apa hubungan currency transaction related audit objective dengan existence dan completeness di balance related audit objective. Dinyatakan sifatnya hubungannya langsung. Maksudnya bagaimana? Coba kita lihat di penjelasan. Nah, di situ dijelaskan bahwa tujuan audit terkait transaksi occurrence atau keterjadian itu berhubungan langsung dengan existence di tujuan audit terkait dengan saldo. Jadi contohnya adalah ketika terjadi sales, maka akan meningkatkan jumlah account receivable, ya, sales transaction dan account receivable di neraca, di saldo. Nah, betul juga hubungan antara occurrence dan completeness. Ya, itu hubungan juga langsung juga. Contohnya ketika ada penerimaan kas, ya, transaksi penerimaan kas ya, dari penjualan, maka itu akan menurunkan jumlah piutang. Kira-kira begitu. Kemudian di baris kedua ini terkait dengan completeness di transaction related objective, ya, itu juga punya hubungan langsung dengan completeness dan existence di balance related audit objective. Ya, ini penjelasannya sama. Begitu juga dengan accuracy dan accuracy ya, antara transaction related audit objective dan balance related audit objective. Lalu posting summarization ya dengan detail tie-in ini sama juga. Classification dan classification sama. Timing dan cut off juga sama. Dua-duanya bicara soal kapan, tanggalnya. Kan?
Lalu di sini timing dan realizable value itu tidak punya hubungan. Lalu timing dan right obligation juga tidak punya hubungan. Penjelasannya untuk realizable value misalnya bahwa sedikitnya pengendali internal terhadap realizable value ya, berhubungan dengan kelas transaksi. Tetapi persetujuan kredit, ya, proses persetujuan kredit itu berdampak pada luasan tes. Jadi sebenarnya tidak punya hubungan. Begitu juga untuk right obligation, ya, dengan timing. Jadi rendahnya pengendalian internal pada right obligation itu berkaitan dengan kelas transaksi. Jadi ini tabel ini memberikan gambaran saja, perspektif ya, konseptual sebenarnya, supaya kita paham mengenai hubungan antara tujuan di level transaksi atau di golongan transaksi dan tujuan audit di neraca atau terkait dengan saldo. Saya kira demikian pembahasan kita mengenai perancangan program audit. Pada bagian ini saya telah menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyatukan prosedur audit yang telah kita lakukan sebelumnya dalam sebuah program audit. Dan terakhir mungkin yang menarik adalah ada tabel di bagian ini. Ya. Dua tabel terakhir ini sedikit banyak membantu kita untuk meletakkan seluruh yang telah kita bahas dalam konteks yang tepat. Sebelumnya tadi kita membahas mengenai aktivitas apa yang dilakukan pada tahap ini dan tujuan apa yang terkait dengan tahap ini dan seterusnya. Termasuk tabel yang terakhir kita barusan diskusi ya, terkait dengan hubungan antara tujuan audit terkait transaksi dan tujuan audit terkait dengan saldo.